Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang mengenali sumber historis, sosiologis, politis, dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di sulung di Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, dan 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyerah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dan berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia pada semua sistem regili politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia. Agama memiliki peran sentral dan pendefinisian institusi sosial. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyerah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritime, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil penggambaran itu membentuk karakter bangsa Indonesia, yang kemudian Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa menjemut bersempurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunikasi politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil sebagai desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain-lainnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar-kobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terdapat dalam rangka ungkapan Gema Ripa Lo Jinawi Tata Tentram Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa Indonesia telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pembahasan yang kedua kita adalah sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama.
adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nagoro merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dalam saling berhubungan secara koheren. Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan piramida dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramida menggambarkan Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Pembahasan yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama meliputi wacana politik tentang Pancasila tepat pada tidak BPUPKI, sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofi. Kelompok kedua mencangkup berbagai argumen politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali ke era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Itulah tadi 3 pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.